dalam rangka untuk mengambil hikmah apa saja yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan 27 Rajab hari ini ya, sama sekalian. Kita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ba'du. Jamaah masih subuh istiqomah rahimahullah, baik yang offline dan online. Hari ini puncaknya bulan Rajab, di mana tanggal 27 Rajab adalah diyakini oleh umat Islam dunia peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang intinya menerima wahyu, sholat 5 waktu yang sekarang kita lestarikan. Maka pada pagi hari ini mari kita sama-sama mengkaji apa saja yang harus kita pahami peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam makalah cukup panjang, karena itu memang saya membuat buku tentang jurnal khutbah ya. Hasilnya banyak sekali itu, proses tawar menawar Muhammad pada Allah dari 50 waktu ya, bukan 50 rakaat. Selama ada yang salah paham. 50 waktu, bukan 50 rakaat. Ya, itu yang baru saya tegaskan, hadisnya begitu ya. Kita lihat Isra Mi'raj ini mengandung 3 nilai. Yang pertama, peristiwa dahsyat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak akan lagi setelah Isra Mi'raj itu akan lagi ada semacam Isra Mi'raj ulangan, atau Allah memanggil manusia lain untuk bermi'raj ke arsy Allah, nggak ada ya, terakhir. Yang kedua, hanya satu manusia diberi izin ke arsy Allah. Malaikat saja tidak bisa naik ke arsy Allah. Peristiwa Isra Mi'raj yang terakhir adalah wahyu salat 5 waktu. Ini hikmah Isra Mi'raj yang pagi ini akan kita bahas pelan-pelan ya. Baik. Yang pertama, dua Rajab, hikmah utama yang pertama adalah angka 50 waktu menjadi 2 waktu dalam sehari semalam, berdimensi ya. Berdimensi apa saja? Yang pertama, Allah Maha Rahman dan Rahim pada umat Muhammad, karena ridho, ditawar itu ridho. Bayangkan kalau Allah itu otoriter ya, pokoknya 50 waktu kita nggak akan kerja Pak, susah gitu. Sekarang 5 waktu saja kita sudah susah, banyak orang susah ya. Kadang maghribnya di jamaah isya ya, karena rapat, karena kesibukan, karena urusan di mall ya. Zuhur, asar juga di jamaah, masih di kantor, masih di mall, masih rapat, masih macam-macam ya. Itu baru urusan dunia, itu baru 17 rakaat 5 waktu. Kalau 50 waktu kita bisa bayangkan, subuh sampai subuh lagi mungkin habis untuk sholat fardu ain. Maka dengan penuh rahman dan rahimah, yang pertama Allah ridho dengan apa yang ditampilkan oleh Musa dan Muhammad SAW. Yang kedua, nilai silaturahmi Rasulullah kepada seniornya Musa. Ini ada nilai silaturahmi. Kenapa Musa? Kenapa enggak Ibrahim yang di rangkai 7? Kenapa? Ada rahasia apa? Allah memberi ilham pada Muhammad, kamu konsultasinya kepada Musa di
langit ketujuh. Kenapa? Kok enggak di langit Musa di langit 6, Ibrahim di langit 7? Kenapa? Lebih dekat. Karena alasan syariahnya yang diberikan ilham dan juga sholat yang dilakukan oleh Musa alaihissalam pada Bani Israel itu juga bagian dari sholat. Maka dalam dialog hadis sepanjang itu, ya Muhammad, kamu tawar jangan mau 50 waktu, karena umatku, umat Bani Israel, kata Musa, dulu juga suruh sembahyang, ya, tapi juga pada kuat, malas, gitu kan. Itu ada sejarahnya. Jadi sholat itu diwahyukan juga kepada Musa alaihissalam yang akhirnya gagal total. Bani Israel tidak ada yang sholat, tidak ada sembahyang. Maka itu sebagai satu pembanding Muhammad diberi ilham Allah untuk konsultasi dengan Musa yang dulu juga punya umat Bani Israel untuk sembahyang tapi tidak mau, ya. Sembahyang Bani Israel waktu itu dibuat hari Sabtu, ya. Hari Sabtu sembahyang orang Israel ketika dibebaskan Musa alaihissalam dan Harun setelah terbebas dari kejaran Firaun. Kamu harus sholat hari Sabtu. Namun hari Sabtu tidak ada Bani Israel yang sholat, ya. Itu yang membuat akhirnya untuk pembanding. Kemudian yang ketiga, Muhammad merasa malu, ya. Malu itu bagian dari iman. Rasulullah merasa malu pada Allah jika ketetapan waktu masih harus merawat. Itu, ya Musa, saya sudah malu, sudah diberi korting sampai menjadi 5 waktu, masih minta diskon lagi, itu malu. Maka Muhammad sudah cukup. Di situ artinya panjang. Allah berkata, ya, berfirman sehingga suara Allah itu terdengar menggema sampai seluruh isi langit itu mendengar firman Allah itu. 5 waktu adalah ketetapan Allah, dan Muhammad juga ridha. Amin. Baik, kita tinggalkan ini, kita pindah yang lain. Ini kenapa saya katakan tadi, jangan abaikan sholat sunnahmu, ya, karena sholat 5 waktu di sya pertama, ya, sholat 5 waktu di sya pertama. Apa kata Nabi, ya? Ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awliwasabu bi abdihi fi yaumil qiyamah min amali sholatuhu. Jadi ketika Nabi bersabda ini karena juga satu ilham wahyu fa'alamaha fujurha wa taqwaha, bahwa di yaumul qiyamah besok ini yang di sya pertama, ya, adalah sholatnya. Sholat fardu kita yang 5 waktu tujuh itu yang akan di sya pertama. Maka ketika tambahan selalu sholat bersama di masjid yang khusyuk, ya, karena itu bagian dari kewajiban kaum laki-laki, kaum muslim, ya, mukmin. Kalau ibu di rumah saja, ya. Ini yang penting sadari, ya. Coba kita lihat, ya. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba adalah hari kiamat adalah sholat, ya. Jika sholatnya bagus, ya, maka seluruh amal itu pasti bagus. Direken, orang Jawa katanya direken, ya Mbak. Wong Jawa direken. Nek kamu sholatnya bagus, fardunya, maka sholat yang semuanya amal-amal ibadah lainnya pasti bagus. Tapi kalau sholat fardunya buruk, maka amal lain direken buruk. Nah, coba. Apa enggak sedih itu, ya, ya.
Nah, hitung sholat sunahmu, coba kita ngitung masing-masing. Sholat rawatib, mu'akadah dan lain-lain itu berapa jumlahnya? Qobliyah subuh 2, ya. Itu kita contoh Rasul, gak usah neko-neko. Iki wae abot. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ini mu'akadah loh ya, saya hitung. Ya. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Sudah 6, ya. 8 ya. Oh iya 8. Ba'diyah maghrib 2. Ini yang mu'akadah. Ba'diyah isya 2 rakaat. Dan tahajud syukur bisa 12 rakaat. Ya. Kalau enggak 2 ya boleh, ya. 4 ya boleh. 6 boleh, 8 maksimum 12 rakaat. Ya. Kemudian apa lagi? Sholat suruh. Sholat suruh itu masih asing di telinga kita, tapi sholat suruh itu kita nanti habis ngaji ini habis sholat sama ini. Sebelum pulang sholat suruh 2 rakaat. Ya. Pahalanya apa? Sama dengan pahala haji dan umroh. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya mau tiap hari, ibu-ibu, pahala haji dan umroh, sholat suruh. Ringan kan? Selesai ngaji, sholat suruh. Sekarang jam 5.52. Sholat suruh itu jam 5.52. Duhanya jam 6 pas. Kalau awal duha, ya. Sholat suruh yang terakhir sholat duha 12 rakaat. Boleh dimulai jam 6 tepat. Kalau Pak Anur sibuknya bukan, Pak Karjono sibuknya bukan karena bisnismen, maka di awal sholat ini suruh tunggu sebentar sholat duha. Polke 12 rakaat. Rezeki ngalir dengan deras. Barokah Allahumma amin. Ya. Wah, aku mau nyari afdal duhanya. Boleh jam 11 ketika anak unta sudah merasa kepanasan, jam 11 boleh sholat duha. Tapi ingat, Pak Kajono, Pak Nur, Pak Ibtaman ini yang super sibuk, Mbah Slamet sibuk melayani tamu, melayani konsumen, lali tahu-tahu adzan duhur, hilang sholatnya duha. Ya. Kalau nyari afdal jam 11. Kalau kita memenuhi syariat, jam 6 sudah boleh sholat duha sekarang ini. Ini jangan tinggalkan ini. Karena inilah yang akan menutup jika kita lengah dengan sholat fardu kita. Dalam perjalanan lupa tidak berjamaah di masjid, ya. Orang yang kosor karo kosor terus sholat. Karena banyak OTW, apa OTW? OTW atau OTW? Ojo takon wae. OTW ojo takon wae. Takon wae tekan ndi toh takon wae. Lali sholatnya, enggak sempurna, wudunya enggak sempurna. Maka ini penting dikerjakan. Ini hikmah dari Isra Mi'raj pada hari ini, ya. Memahami rukun sholat, ya. Wajib sholat, sunnah sholat, ma'rufnya sholat, batalnya sholat. Nah, itu ada fikihnya ada di sini. Ini ada semua lengkap di sini. Buku jilid pertama. Jilid pertama fikih Islam tematik Sabtu subuh 3 SKS. Pertama terbit buku ini. Ini lengkap. Ada sholat, macam-macam hukum-hukum sholat. Warisan ada di sini ada semuanya, ya. Jadi kalau kita sholat nggak paham rukunnya, nggak paham wajibnya dan seterusnya, maka apa saja ya buhra urusan pokoknya sholat. Syariat itu parokat aja, parokat seperti itu syariatnya. Salah ini nggak benar. Pahami rukunnya, pahami wajibnya, pahami makruhnya, pahami batalnya, itu penting. Ya enggak? Misalnya nggak paham sholat rukunya, lupa baca Al-Fatihah atau lupa baca niat, ya. Kemudian sujud sahwi
sujud sahwi karena lupa, nggak sah. Rukun itu hukumnya tidak bisa dibatalkan, diganti dengan sujud sahwi. Rukun lupa ya hilang, harus diulangi. Yang bisa disujud sahwi karena lupa adalah yang wajib. Yang wajib, ya. Ini penting sekali. Haji itu kalau nggak Arafah nggak bisa, nggak al-hajju Arafah, karena Arafah itu rukun, enggak. Sa'i rukun, tawaf itu rukun. Niat ihram, muhrim itu juga rukun. Kalau enggak itu enggak sah hajinya. Ya, itu loh. Tapi yang wajib seperti lempar jumroh, itu bisa dibayar haji, bayar apa itu nama dam, boleh, ya. Itu loh. Rukun sama hal-hal seperti ini penting sekali untuk dipahamkan, ya. Sempurnakan sholat fardumu dan perbanyak sholat sunnah supaya menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ayo mulai hari ini hikmah dari sholat wajibnya kita sempurnakan. Laki-laki wajib dengan khusyuk dan berjamaah di masjid, kecuali hujan deras macam-macam ada halangan, ya. Usahakan selalu berjamaah, ya. Pahami rukunnya, wajibnya, makruhnya sholat, ya. Dan banyak sunnahnya. Sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad, jangan sunnah yang neko-neko. Ya, sudah yang nggak usah neko-neko lah. Yang dipahamkan pada umat itu surat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang ada hadisnya sahih. Nah, kita sudah mulai bulan Sya'ban. Demikian jamaah rahimahullah yang online dan offline, kiranya silahkan kalau ada yang mau bertanya dan juga berdiskusi masalah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.